3 berdasarkan panjang sisinya. Pertama segitiga sama kaki. Nah, namanya adalah segitiga sama kaki. Nah, di sini ada gambarnya ya, segitiga sama kaki. Nah, segitiga sama kaki ini berarti kakinya adalah sama. Jadi ada segitiga A, B, C ini ya, segitiga. Hai guys, selamat datang di Ruang Angkana. Ya, ingat matematika, ingat Ruang Angkana. Ya, selamat menonton videonya. Hai guys, assalamualaikum semua. Masih di Ruang Angsana. Bagaimana puasanya teman-teman? Mudah-mudahan lancar ya. Sudah mau lebaran? Gimana persiapannya? Yang mudik, semoga selamat sampai tujuan, selamat bertemu dengan keluarga tercinta. Nah, pada kali ini Ruang Angsana akan membahas tentang segitiga dan teorema Pitagoras. Nah, di sini nanti kita akan membahas jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya dan yang lainnya ya. Nah, teman-teman boleh siapkan dulu alat tulisnya sebelum kita mulai belajar ya. Oke? Nah, kalau sudah siap, kita langsung saja belajar. Nah, pertama adalah tentang segitiga. Nah, segitiga itu apa sih sebenarnya? Nah, segitiga ini adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 ruas garis, ya kan? Dan mempunyai 3 titik sudut. Nah, namanya kan segitiga. Nah, berarti dibatasi oleh 3 ruas garis dan 3 titik sudut. Nah, jenis-jenis ini bisa dibedakan berdasarkan panjang sisinya atau berdasarkan sudutnya. Yang pertama kita akan bahas adalah berdasarkan panjang sisinya. Nah, berdasarkan panjang sisinya itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah segitiga berdasarkan panjang sisinya. Pertama segitiga sama kaki. Nah, namanya adalah segitiga sama kaki. Nah, di sini ada gambarnya ya, segitiga sama kaki. Nah, segitiga sama kaki ini berarti kakinya adalah sama. Jadi ada segitiga A, B, C ini ya, segitiga ABC ini. Kemudian panjang AB itu yang sini. Nah, yang disebut dengan kaki adalah AC dengan BC. Nah, ada tanda 2 seperti ini. Ada tanda 2 seperti ini. Maaf, 2 ini berarti itu panjangnya sama. Jadi AB itu alasnya, AC sama dengan BC. Jadi itu kakinya ya yang sama. Itu disebutnya segitiga sama kaki. Nah, A ditambah B ditambah C adalah 180 derajat. Jadi kalau segitiga itu dijumlahkan adalah 180 derajat ya. Itu yang pertama, segitiga sama kaki. Kemudian yang kedua adalah segitiga sama sisi. Namanya juga segitiga sama sisi. Berarti ketiga sisinya adalah sama. Jadi A sama dengan B, kemudian sama dengan juga C. Jadi A sama B sama C ini sama ya. Di sini ada tanda seperti ini. Nah, berarti itu menunjukkan panjang sisinya sama ya. AB sama dengan BC sama dengan CA. Nah, sudutnya itu mereka juga sama. Sudutnya berarti kan yang di sini. Sudut A, sudut B, sudut C itu sama yaitu 60 derajat. Kalau dijumlah menjadi 180 derajat. Nah, itu adalah segitiga yang kedua. Pertama segitiga sama kaki, kedua segitiga sama sisi. Nah, ketiga adalah segitiga sembarang. Nah, namanya aja segitiga sembarang, berarti dia terserah gitu ya. Oh, sembarang gitu, terserah berarti dia ya. Nah, berarti segitiga yang panjang sisinya berbeda. Jadi panjang A, B, C ini berbeda. Jadi tidak ada yang sama. Itu namanya segitiga sembarang.
Nah, ini bisa kita lihat. Jadi, ketiga sisinya tidak sama. Jadi, panjang AB tidak sama dengan BC, tidak sama juga dengan CA. Kemudian, sudutnya, sini titik sudutnya sini, itu juga tidak sama. Makanya disebut segitiga sembarang. Itu berdasarkan Ruang angsana. Panjang sisinya. Berarti berdasarkan panjang sisinya ada 3 segitiga, yaitu segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga sembarang. Itu teman-teman. Kemudian kita lanjut yang berdasarkan sudutnya. Nah, berdasarkan sudutnya ada berapa? Nah, kita lanjut. Yang pertama adalah ada segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku adalah apa? Yang salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Nah, ini. Kalau siku-siku tuh yang 90 derajat tuh yang ini. Yang sebelah sini ya. Dia kayak membentuk huruf L. Itu yang disebut dengan segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku itu sudutnya adalah 90 derajat gitu. Jadi yang sudut A ini adalah 90 derajat. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah segitiga lancip. Segitiga lancip adalah segitiga yang tiap sudutnya kurang dari 90 derajat. Jadi kalau tadi segitiga siku-siku adalah salah satu sudutnya ada 90 derajat, kalau segitiga lancip itu tiap sudutnya kurang dari 90 derajat, maaf ya. Jadi tiap sudutnya kurang dari 90 derajat. Itu kalau segitiga lancip. Jadi sudut A di sini, sudut B, dan sudut C ini adalah kurang dari 90 derajat. Makanya disebut segitiga lancip. Kemudian yang ketiga adalah segitiga tumpul. Kalau tumpul kebalikannya dari lancip. Kalau tumpul kurang dari 90 derajat, kalau lancip kurang dari 90 derajat, kalau tumpul lebih dari 90 derajat. Nah, gitu ya. Nah, ini C ini lebih dari 90 derajat, makanya disebut segitiga tumpul gitu. Lancip itu kurang 90 derajat, tumpul itu lebih dari 90 derajat. Jadi, sama-sama ada 3 juga. Menurut panjang sisinya, berdasarkan panjang sisinya ada segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga sembarang. Kalau menurut sudutnya ada segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul. Nah, itu ya teman-teman ya. Itu jenis-jenis segitiga. Kemudian di sini kita akan bahas juga tentang keliling dan luas segitiga. Nah, keliling segitiga itu keliling segitiga ABC. Nah, kalau misalkan keliling berarti kalian tinggal tambahin sisi-sisinya ya. Berarti tambahin AB, tambahin sisi BC, tambahin sisi CA. Dan sini yang AB ini adalah alas. Biasanya ditulis dengan huruf A kecil. Kemudian kalau tinggi ditulis dengan T kecil. Nah, kalau segitiga yang seperti ini berarti tingginya itu yang tengah-tengah ini ya. Tingginya yang ini gitu. Kemudian kalau segitiganya seperti ini berarti ini tingginya, bukan yang ini dan bukan yang AC ya. Nah, bukan gitu. Kalau tingginya berarti yang ini gitu. Nah, kalau keliling kalian tinggal cari sisi-sisinya, tinggal dijumlahkan saja. Tapi kalau luas itu adalah rumusnya setengah kali alas kali tinggi ya. Ini adalah luas segitiga dan keliling ya. Kemudian lanjut. Nah, kalau misalkan kalian tidak menghitung tingginya, tetapi dengan ketiga sisi bisa juga kita mendapatkan luas segitiga. Caranya adalah seperti ini rumusnya. Jadi luas sama dengan akar S itu sisi dikurangin A kecil ini, sisi kurangin B, dan sisi kurangin C. Jadi mencari luas tanpa mengetahui tingginya, karena luas kan tadi kan setengah kali alas kali tinggi. Tapi kalau tidak diketahui tingginya, bisa pakai rumus yang ini. Nah, S ini adalah
setengah kali keliling segitiga sama dengan setengah kali A tambah B tambah C gitu. Bisa dicari dengan seperti itu. Kalau misal tidak diketahui tingginya gitu ya teman-teman ya. Bisa pakai rumus yang ini. Kemudian kita lanjut lagi. Ada segitiga-segitiga sebangun. Nah, segitiga-segitiga sebangun sebenarnya sudah pernah kakak bahas ya di video sebelumnya. Ada pertama adalah pengantar tentang kesebangunan dan kekongruenan. Kemudian ada juga kakak membahas tentang soal-soal segitiga yang sebangun gitu. Jadi di situ nanti teman-teman bisa lihat contoh-contoh soalnya dan pengantarnya ya tentang segitiga sebangun itu seperti apa. Nah, tapi di sini kakak akan ulang lagi. Apa itu syarat segitiga sebangun? Jadi syarat dua segitiga sebangun adalah apa? Panjang sisi-sisi yang bersesuaian sebanding nih. Kemudian sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi kalau misalkan ada segitiga ABC, ini segitiga ABC, segitiga pertama, dan kemudian segitiga DEF itu segitiga yang kedua. Jadi mana panjang sisi yang bersesuaian yang sebanding? Jadi kan AB ini sebanding dengan DE, ya kan? BC sebanding dengan EF. Kemudian AC atau CA sebanding dengan DF. Nah, itu adalah panjang sisi-sisi yang bersesuaian. Kemudian kalau sudut yang bersesuaian mana? Sudutnya berarti kalau sudut A sini berarti bersesuaian dengan D. Sudut B sama dengan E. C itu sama dengan F gitu ya. Itu syarat dua segitiga yang sebangun. Kemudian sifat dua segitiga sebangun. Nah, di sini juga kakak sudah bahas di video sebelumnya ya. Jadi misalkan ada ini sebenarnya segitiganya itu ada dua gitu, segitiga ini. Nah, misalkan kita mencari AD kuadrat itu sama dengan BD kali CD. Kemudian kalau mencari AB kuadrat sama dengan BD kali BC. Nah, kemudian AC sama dengan CD kali CB gitu ya teman-teman ya. Ini kalian harus ingat ini gitu. Nah, kalau segitiganya seperti ini itu beda lagi. Jadi A per A plus B gitu ya kan, panjang A ini segitiga yang ini itu sama dengan panjangnya A plus B gitu sebandingnya. Terus kemudian kalau C itu sama dengan C ditambah D. E ini bangun dengan F gitu ya teman-teman ya. Itu kalau segitiga yang sebangun. Kemudian kita masuk ke teorema Pitagorasnya. Nah, teorema atau dalil Pitagoras itu hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Nah, masih ingat segitiga siku-siku itu apa? Yang sudutnya adalah 90 derajat. Yang di sini ya 90 derajat. Nah, di mana kuadrat? Nah, kuadrat sisi miring. Nah, sisi miring ini yang maksudnya sisi miring tuh ini. Sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Jadi sisi miringnya di sini adalah BC kan. Ini sisi miringnya BC. BC kuadrat ini sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Atau A kuadrat, A kecil ini, A kuadrat sama dengan C kuadrat plus B kuadrat. Begitu ya. Jadi sisi miring ini adalah penjumlahan dari jumlah dari kuadrat sisi yang lainnya, yaitu alas dan tingginya. Begitu ya teman-teman ya. Jadi sisi miring itu adalah yang paling panjang di antara yang lainnya, sisi yang lainnya. Gitu. Nah, triple Pitagoras. Di sini ada triple Pitagoras. Nah, triple Pitagoras itu merupakan
rangkaian bilangan positif yang merupakan sisi-sisi dari segitiga siku-siku yang memenuhi dalil Pitagoras. Bilangan yang terbesar merupakan panjang sisi miringnya gitu. Jadi yang sisi miring itu yang paling besar, berarti ini 5, 13, 25, 17, 61, 29 itu adalah sisi miringnya gitu. Misal kita cari sisi miringnya A-nya gitu kan. A-nya kan 5 ini. Misal kita pakai ini. Berarti kan 3 kuadrat berapa? 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Sama dengan berapa? 3 kuadrat 9 tambah 4 kuadrat 16. Sama dengan berapa? Akar 25. Nah, akar 25 ini berapa? 5. Nah, begitu ya caranya mencarinya. Nah, ketemu sisi miringnya adalah 5. Begitu. Nah, teman-teman kalau sudah menghafal triple Pitagoras ini enak. Nah, pasangan triple Pitagoras ini berlaku juga untuk kelipatannya. Misalkan 6, 8, 10. Ini merupakan kelipatan dari 3, 4, 5 kan. Berarti juga dia triple Pitagoras gitu ya teman-teman ya. Nah, videonya sampai sini dulu ya teman-teman ya. Terus dukung channel Ruang Asana dengan cara like, komen, dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian ya. Nah, jika masih ada pertanyaan yang mungkin teman-teman masih kurang jelas atau masih bingung, boleh ditanyakan di kolom komentar. Selamat belajar teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Minal aizin wal faizin, bye-bye. Assalamualaikum. Jangan lupa like,